Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi Al-Ustaz Syamsuddin, guru kami dan juga salah satu orang tua ideologis kami yang kami cintai, teman-teman angkatan ke-12, angkatan ke-19 tahun 2012. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang karena Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah pada pengajian rutin bulanan yang kedua ini dengan penuh kebahagiaan, kerinduan dan kasih sayang. Salawat berbingkai salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita semua dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pengajian rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan pahala yang lebih besar lagi. Amin. Dan saya mewakili teman-teman KMI angkatan ke-19 juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Syamsuddin yang telah meluangkan waktunya bagi anak-anak Ustadz yang sekarang sudah berada di mana-mana ini, yang semoga Allah selalu menjaga Ustaz Syamsuddin dan memberikan selalu kesehatan. Setelah demi menyingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tausiah wal irsyadat, dan yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Disampaikan terima kasih. Untuk acara yang kedua, yaitu Tausiah wal Irsyadat dengan tema hikmah dan pesan yang terkandung dalam Isra Mi'raj. Sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jika ada pertanyaan nantinya di sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Baik, untuk yang terhormat Ustaz Syamsuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita. Sholawat, salam, serta barokah semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya adalah diri kita. Para alumni yang ke-19 tahun 2016, betul 12. Ya?
2012. 2012 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam perlindungan Allah, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya sangat senang dan gembira sekali karena terus terang saya kangen kepada alumni tahun 2012. Wajah-wajahnya sebelumnya saya lupa, tapi begitu muncul di video di televisi ini, maka saya menjadi ingat wajah-wajah itu dan tidak ada banyak perubahan wajahnya. Kayaknya seperti tahun 2012. Alhamdulillah. Tidak ada yang merasa tua. Ya, itu artinya bahwa anak-anak berbahagia, senang. Baik anak-anak, kok anak-anak ini, teman-teman alumni 2012. Kami sebelumnya Ustaz, maaf, kami ya. lebih senang dipanggil anak-anak Ustaz, karena kami menganggap antum sebagai orang tua kami Ustaz. Oh gitu, iya, ya mohon maaf, karena sudah punya anak semua ini soalnya ya. Jadi untuk menghormati, jadi saya panggil saja alumni 2012 gitu ya. Jadi itu pada malam hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan pesan dan hikmah Isra Mi'raj. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan dalam 1 tahun itu. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Ini ada di surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang terdapat dalam kitab Allah. Di sini ada alif tafsir yang mengatakan yang dimaksud dengan fi kitabillah itu ada yang ada di Lauful Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda, di mana pada hari itu Allah menciptakan langit dan bumi minha, dari 12 bulan itu ada arba'atu hurum, ada 4 bulan haram. Dari 4 bulan haram ini, kalau dalam hadis yang sahih itu ada 3 bulan disebutkan secara berturut-turut. Salah satu mutawalliyat, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang satu lagi secara terpisah, Warrajab, dan bulan Rajab. Terkait dengan bulan Rajab ini, ada peristiwa yang sangat penting, yang sangat istimewa menurut sebagian besar ahli sejarah, bahwa pada bulan Rajab ini ada peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Saya katakan sebagian besar ahli sejarah
Karena kebanyakan ahli sejarah mengatakan terjadinya Isra Mi'raj itu pada bulan Rajab. Meskipun ada beberapa ulama yang lain mengatakan terjadinya Isra Mi'raj itu di luar bulan Rajab. Tapi yang kita pegang itu adalah pendapat mayoritas, dan apalagi ini merupakan sudah masyhur. Ya, sudah masyhur dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan itu menurut mayoritas ulama terjadi pada tanggal 27 Rajab. Pada tahun 10 kenabian, ada yang mengatakan 620, ada juga yang mengatakan 621. Terlepas dari perbedaan pendapat, kapan pastinya Isra Mi'raj itu terjadi, ada apa pada bulan Rajab atau pada bulan yang lain, apa pada tanggal 27 atau pada tanggal yang lain, yang jelas bahwa Isra Mi'raj itu pernah terjadi. Utamanya adalah Isra Mi'raj. Karena itu dalam tinjauan fikih, orang yang mengingkari tentang adanya Isra Mi'raj ini dihukumi kafir. Kenapa dihukumi kafir? Karena berarti dia menolak ayat dalam surah Al-Isra ayat 1. Karena Isra Mi'raj itu landasannya adalah surah Al-Isra ayat 1. Jadi kalau dia mengingkari, menganggap bahwa Rasulullah tidak pernah di-Isra Mi'rajkan, berarti ini menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, orang ini dikatakan kafir. Berbeda dengan kalau mengingkari Mi'raj. Jadi ada ulama yang mengatakan tetap kafir karena ini secara tersirat itu ada dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Ya, dan juga itu ada dalam hadis yang sahih. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak kafir tapi fasik. Terlepas dari perbedaan hukum, ya tetap kita sebagai Ahlussunnah berpedoman, berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW itu pernah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasan Persis pernah menulis sebuah buku kecil. Buku ini berisi tentang menanggapi sebagai tanggapan terhadap sebagian umat Islam dan juga orang non-Muslim yang tidak meyakini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada diri Nabi dengan ruh dan jasad. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bukan dengan ruh dan jisim, dengan jasad, tapi itu hanya ruh saja. Ya, itu ada sebagian kecil umat Islam, dan juga tentunya ini terprovokasi atas pendapat dari kalangan non-Muslim karena dianggap itu adalah sesuatu yang di luar nakal, di luar akal, di luar nalar. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu dalam pandangan non-Muslim itu seperti itu. Ya. Nah, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan ini juga diikuti oleh mayoritas para ulama bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad. Karena itu dalam surah Al-Isra ayat 1 itu dikatakan subhana. Kata-kata subhana ini adalah sesuatu yang ada, sesuatu kejadian yang di luar nalar, ya, sehingga dia mengucapkan subhana.
Kemudian yang kedua di situ dikatakan bi'atin. Jadi subhanalladzi asra bi'atin. Betul itu ya? Betul Ustaz? Asra bi'ati. Di situ abdun. Jadi kalau dikatakan abdun berarti itu adalah antara ruh dan jasad. Ini menurut sebagian ahli tafsir dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu adalah dengan ruh dan dengan jasad. Dan itu sesuatu yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sulit. Kalau itu hanya sekedar seperti mimpi, maka itu bukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi itu bukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena itu kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa. Karena itu ada sebagian umat Islam yang tipis imannya ketika itu, kemudian diprovokasi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, sehingga dia kembali kepada kafir lagi ya, karena ya tadi itu, karena itu adalah sesuatu yang dianggap bahwa terjadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan roh dan jasad. Jadi Hasan itu menulis buku tentang itu untuk menjelaskan sebagai termasuk sebagai pedoman dalam berargumentasi terhadap orang-orang yang menentang bahwa Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasad. Kalau kita lihat dalam pandangan sebagian besar ahli sejarah, Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh salah satu di antaranya adalah, ada sebagian ahli sejarah dan juga sebagian ulama mengatakan itu merupakan pelipur lara. Karena ketika itu Rasulullah SAW kehilangan dua orang, di mana dua orang ini sangat mendukung dakwah Rasulullah SAW. Meskipun pamannya Abu Thalib ini adalah orang kafir, ya, tapi betul-betul dia itu adalah membela keponakannya. Jadi menurut ahli sejarah, secara politik ketika itu Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW itu dapat dukungan dari pimpinan Quraisy waktu itu, yaitu Abu Thalib. Kemudian dukungan dari istrinya itu adalah dukungan finansial. Itu artinya bahwa dalam berdakwah, dalam berjihad, dalam kita menyampaikan Islam, itu memang dukungan politik dan dukungan finansial itu sangat penting. Sangat penting. Ya, dalam perjuangan. Dalam perjuangan. Nah, ketika dua orang yang menyintai ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, ya, maka tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika itu, kebencian ya dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW itu dilakukan secara terbuka. Jadi dilakukan secara terbuka sehingga menyebabkan Rasulullah SAW itu mencoba untuk berdakwah di daerah lain, yaitu di Thaif. Tetapi sampai di sana ternyata juga dapat tantangan yang luar biasa, dapat penolakan juga yang luar biasa, sampai-sampai orang-orang tua yang ada di Thaif mengerahkan anak-anaknya untuk menghalang-halangi, untuk melempari Nabi Muhammad SAW.
ketika Rasulullah mau memasuki Taif itu. Jadi betul-betul penentangan mereka orang-orang kafir itu sangat terbuka pada saat itu. Nah, kemudian terjadilah kejadian Isra Mi'raj ini. Itu menurut sebagian besar ahli sejarah itu mengatakan seperti itu. Nah, untuk itu dari peristiwa ini ya ada yang perlu saya sampaikan, ada pesan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa kita dalam berdakwah, dalam hidup ini perlu menjaga kebersihan hati. Pesan ini ya dari hadis ketika Rasulullah SAW sebelum di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dadanya dibedah terlebih dahulu, dibersihkan. Pembedahan kemudian dibersihkan hatinya oleh para malaikat ini memang terjadi bukan satu kali, yaitu ketika Rasulullah masih kanak-kanak, tidak. Ada juga yang mengatakan ketika Rasulullah diangkat sebagai Rasul itu juga dibedah. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Ada juga yang mengatakan pembedahan itu sampai 4 kali. Terlepas dari perbedaan itu, untuk yang saya sampaikan ini, yang terkait dengan Isra Mi'raj ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibedah terlebih dahulu. Hatinya dibersihkan. Dari sini mengandung pesan kita dalam berjuang itu harus hati ini dijaga kebersihannya. Tidak hanya dalam berjuang, tapi dalam hidup ini juga harus dijaga kebersihan hati kita. Yang dimaksud dengan hati yang bersih itu adalah hati yang diliputi oleh iman, hati yang dikendalikan oleh iman, dan hati yang dipenuhi dengan fitrah. Saya mencatat tadi dari baca-baca ada beberapa pengaruhnya kalau kita memiliki hati yang bersih. Antara lain akan mampu beradaptasi sedikit dalam sedikit terhadap masalah yang akan dihadapi. Jadi pengaruhnya hati yang bersih itu adalah kita akan sedikit demi sedikit mampu beradaptasi dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang hidup di dunia ini kemudian dia sepi dari persoalan, sepi dari permasalahan. Permasalahan itu bisa ditimbulkan dari dirinya sendiri. Misalnya Allah menguji dengan sakit, misalnya Allah menguji dengan kemiskinan, misalnya Allah menguji dengan kekayaan. Bisa juga permasalahan atau problem atau ujiannya dihadapi itu dari di luar dirinya. Kalau dia punya keluarga mungkin juga dari keluarganya. Atau mungkin juga kalau dia punya teman dari temannya, kalau dia punya tetangga dari tetangganya, dan sebagainya. Artinya orang hidup itu tidak lepas dari masalah. Nah, ketika seseorang itu menghadapi masalah kecil ataupun besar, dibutuhkan hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih itu, maka dia akan bisa berpikir secara jernih, bisa berpikir secara rasional, bisa berpikir dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Karena
dalam hatinya itu adalah penuh dengan keimanan, sehingga iman itulah yang akan menuntun dia untuk menyelesaikan permasalahan. Apalagi kalau orang itu di lingkungan dakwah, di lingkungan amar ma'ruf nahi mungkar, di lingkungan kegiatan sosial kemasyarakatan yang itu ada kaitannya dengan menyampaikan Islam ke tengah-tengah masyarakat, maka secara otomatis persoalan itu semakin kompleks yang akan dihadapi. Kalau hati kita itu tidak bersih, maka kita akan menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang sempit. Akhirnya kita lari dari persoalan hidup, persoalan ketika kita menyampaikan dakwah Islamiyah. Karena kebaikan, apapun itu kebaikan, pasti akan menghadapi suatu masalah. Pasti ada orang juga ada juga orang yang tidak suka itu. Jadi itu pentingnya hati yang bersih, ya. Hati yang diliputi oleh keimanan dan fitrah. Itu yang pertama, fungsi hati yang bersih itu. Kemudian yang kedua, mampu terbiasa dalam kondisi sulit. Pada umumnya orang yang bunuh diri ketika menghadapi kesulitan hidup, apakah itu kesulitan ekonomi, apakah itu kesulitan yang terkait dengan persoalan yang dihadapi menyangkut problem keluarga, mungkin anaknya punya masalah, istrinya punya masalah, temannya punya masalah, dan lain-lain sebagainya. Maka kalau hati kita itu tidak sempit, maka kalau hati kita itu tidak bersih, maksud saya, maka menjadikan hati kita itu sempit. Akhirnya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memberikan nikmatnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memberikan kesenangan, ketenangan buat kita, kebahagiaan buat kita. Jadi seolah-olah seperti itu. Akhirnya kita mengambil jalan pintas. Dikira jalan pintas itu menyelesaikan persoalannya. Itu kalau hati tidak bersih menjadi sempit. Ya. Demikian juga adalah kalau kita dalam berjuang di jalan Allah, dalam berdakwah di lingkungan dakwah Islamiyah, di lingkungan kegiatan sosial, kalau hati kita tidak bersih, ya begitu menghadapi masalah maka kita akan menjadi sempit. Seolah-olah kita akan menjadi orang-orang yang protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa ini? Saya ini kan membela agama kamu. Saya ini kan berjuang bagaimana supaya Islam itu jaya. Tapi kenyataannya persoalan yang dihadapi bertubi-tubi, fitnah macam-macam. Tidak sebagaimana yang dituduhkan. Maka hati yang sempit, ya, akhirnya dia putus asa sehingga dia meninggalkan dakwah. Nah, ini kalau hati tidak bersih. Nah, hati yang bersih terbiasa. Jadi hati yang bersih itu hati yang terbiasa dalam kondisi bagaimanapun juga. Karena apa? Karena hati yang bersih itu akhirnya dia berpikir, wah ini Allah SWT telah menguji saya. Saya yakin bahwa apa yang saya katakan itu didukung oleh Allah SWT. Allah menguji saya. Pasti di depannya itu ada kesuksesan yang luar biasa. Itu kalau hati yang bersih sehingga dia berpikir secara jernih. Akhirnya dia menjadi orang yang sabar.
dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hati yang bersih dapat mengontrol diri meskipun ada beban berat. Jadi meskipun berat, tetap dia terkontrol. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, katakanlah begitu, kita pernah mendengar ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat berat, dan itu dialami bukan 10 tahun tapi lebih dari itu. Tapi dia menjadi orang yang sabar. Tetap dia sabar. Kemudian istrinya yang mendampingi juga adalah sabar. Apa yang membuat mereka sabar? Yaitu adalah hati yang jernih, hati yang bersih. Karena hati yang bersih, akhirnya dia berkeyakinan dengan kesabaran itu maka dia akan mendapatkan, akan memperoleh pahala. Bahwa ada orang yang sampai tingkat betul-betul hatinya bersih, mengatakan bahwa Allah sedang membersihkan dosa saya dengan adanya penyakit ini. Ya, akhirnya dia karena hati bersih maka dipenuhi oleh rasa husnudzon, bukan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW itu ketika ditinggal wafat Siti Khadijah dan Abu Thalib, setelah Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu semakin mantap bahwa Allah itu masih menyayangi, bahwa Allah itu masih melindungi. Kemudian ditunjukkan oleh Allah tentang kekuasaannya yang ada di langit. Nah, akhirnya dia berpikir bahwa istrinya yaitu Khadijah dan Abu Thalib bolehlah dia meninggal dunia. Tetapi Allah yang maha hidup dan Allah yang maha menyaksikan, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Maka Rasulullah SAW semakin sabar. Nah, sekaligus terjadinya Isra Mi'raj itu, ya itu menurut ahli sejarah mengatakan itu adalah fase kedua. Fase kedua dakwah Rasulullah SAW, ya artinya Rasulullah melihat ya bahwa akan semakin nampak keberhasilan dakwah Rasulullah SAW itu. Untuk itu beliau semakin kuat. Itu hati yang bersih. Hati yang bersih. Nah, kita karena sebagai pewaris Nabi, ya, pewaris Nabi artinya kita harus juga menyampaikan Islam ini ke tengah-tengah masyarakat. Ketika menghadapi persoalan yang sangat berat, maka kita akan bisa mengatasi persoalan itu, tidak menjadikan kita putus asa, tidak menjadikan kita stres, tetap kita optimis, kita semakin yakin terhadap kebenaran yang akan kita perjuangkan dan yang diperjuangkan itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dengan hati yang bersih maka ada ketenangan dan kedamaian dengan hati yang bersih itu, karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dilihat, yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan keberhasilan, tetapi sejauh mana
usaha kita secara maksimal dan sejauh mana kita dalam taat kepada Allah dan taat kita kepada Rasul. Sejauh mana bakti kita kepada Allah, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi ketika kita berdakwah di tengah-tengah orang-orang non-muslim itu, yang ikut kepada kita 2 orang. Mayoritas mereka menolak, bisa terjadi begitu. Tapi hati yang bersih, kita tidak menjadikan kita putus asa dengan 2 orang yang bisa kita ajak ke dalam Islam itu. Karena yang dinilai oleh Allah adalah semangat dan niat tulus ikhlas. Jadi itu. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pesan dalam Isra Mi'raj itu, dalam hidup ini terlebih dalam medan dakwah membutuhkan pusat dalam kegiatan. Pesan ini bisa kita lihat bahwa Rasulullah di Isra Mi'rajkan itu dimulai dari masjid. Itu artinya bahwa dalam hidup, dalam berjuang itu ada pusat kegiatan. Pusat kegiatan ini untuk mengontrol sekaligus untuk mempersatukan. Karena fungsi masjid tidak hanya sekedar untuk beribadah, tetapi juga adalah merupakan pusat dakwah. Karena itu ketika Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi di Madinah, di masjid itu tidak hanya didirikan untuk sholat saja, tidak. Tetapi juga Rasulullah menyampaikan wahyu Allah juga di situ. Di situ juga Allah Rasulullah SAW mentarbiyah, ya, menyampaikan hadis-hadisnya, menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabat. Itu juga di masjid. Dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya itu juga adalah di masjid. Jadi dengan kita menjadikan masjid itu adalah pusat kegiatan dan masjid itu adalah rumah Allah, maka kegiatan kita itu secara otomatis akan terkontrol. Kalau kegiatan kita itu menyimpang, jadi ada beban itu, beban di hati. Kalau menyimpang, wah ini adalah rumah Allah. Jadi di tempat itu adalah sebagai pengingat ketika kita menyimpang. Meskipun ada juga adalah masjid dijadikan oleh orang-orang tertentu untuk memecah belah, itu namanya masjid Diro. Dan masjid seperti itu pasti ada, tapi mayoritas insya Allah masjid itu adalah tempat beribadah untuk kesatuan umat Islam. Karena pada zaman Rasulullah juga ada masjid yang didirikan untuk gunanya memecah belah umat, namanya Masjid Diro. Apalagi sekarang. Nah, untuk masjid-masjid seperti itu tidak usah kita datangi. Ya, sebagaimana dulu ketika ada masjid selain Masjid Nabawi itu yang didirikan oleh orang-orang munafik itu, oleh orang-orang Yahudi itu, maka Rasulullah melarang untuk masuk di masjid itu. Nah, kita kalau ada masjid yang fungsinya memecah belah, ya tidak usah kita datangi. Kita datang saja masjid-masjid yang menyebarkan ukhuwah Islamiyah, menyebarkan kemaslahatan bagi umat. Jadi itu pesan ya, itu menurut sebagian ulama itu seperti itu. Kemudian pesan yang ketiga,
Dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan pada dua pilihan. Karena ketika Rasulullah SAW diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu malaikat Jibril memberikan 2 gelas. Satu gelas berisi susu, satu gelas berisi anggur atau khamar. Tetapi Rasulullah memilih susu. Akhirnya karena Rasulullah memilih susu, ya sesuai dengan fitrahnya, maka Jibril sangat senang. Nah, itu artinya bahwa dalam hidup ini pasti ada dua pilihan. Kita pasti pernah menghadapi dua pilihan. Maka pilihlah sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Meskipun ada sesuatu yang di luar Al-Quran Sunnah Rasul dikemas dengan indah, dikemas dengan menarik, maka jangan dipilih. Karena musuh umat Islam itu, musuh orang yang beriman itu, dia berupaya keras untuk membelokkan ya tujuan kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk ikut bersama mereka yang semuanya itu adalah dikendalikan oleh setan atau iblis. Ya, kemasannya itu sangat menarik. Kadang-kadang kita terjebak oleh kemasan, padahal isinya itu adalah membuat kita itu menjadikan orang-orang yang jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemasan-kemasan itu. Maka untuk itu, supaya kita tidak terjebak, maka kita harus bersungguh-sungguh selalu tiap hari, apapun profesi kita, untuk mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah Rasulullah SAW, melalui para mufassir kalau itu Al-Quran, melalui fuqaha kalau itu terkait dengan hadis, ya terus menerus kita mengkaji tentang sholat misalnya, katakanlah seperti itu, kita mengkaji meskipun kita setengah-setengah apal yang terkait dengan sholat itu, tapi tidak ada salahnya kita mengkaji terus. Dan juga adalah terkait dengan hal-hal yang lain, apalagi yang terkait dengan sosial politik. Kita harus mengkaji, kita harus membuka ayat-ayat Al-Quran terkait dengan politik, hadis-hadis yang terkait dengan politik. Ya, kemudian kita baca supaya kita punya pedoman. Ya, supaya kita tidak terjebak oleh kemasan yang indah, padahal itu adalah menyesatkan. Ya, nah, kita dalam berjuang ini juga ada dua pilihan kadang-kadang. Wah, saya ini berdakwah sibuk ke sana kemari banting tulang. Ya, toh hasilnya saya miskin. Lebih baik saya kerja, dapat uang banyak, toh nanti dengan uang itu saya gunakan untuk bersodako. Itu kan ada dua pilihan itu kadang-kadang, dikemas indah. Kalau kita tidak mewaspadai, kalau kita tidak waspada, maka kita lari dari komunitas dakwah. Kita akan lari itu kalau kita tidak berhati-hati. Ya, namanya iblis ini kan lebih senior dia daripada kita. Ya, lebih senior kita. Maksud saya iblis itu lebih senior. Berpengalaman. Ya, untuk itu kita ya tadi itu harus banyak mengkaji, menuntut ilmu lah. Kita baca Al-Quran, karena itu almarhum Pak Kiai kita, Pak Kiai Maksum, ya, kenapa beliau dalam tiap kajiannya itu selalu mengingatkan kepada kita untuk baca Al-Quran, ya di situ. Karena dunia ini penuh kemasan. Musuh-musuh itu membuat kemasan-kemasan yang indah. Ya, sehingga banyak dari kalangan umat Islam terseret. Ya.
Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pesan yang keempat, kita harus berupaya mensinergikan 3 dimensi waktu. Kita harus mensinergikan 3 dimensi waktu dari Isra Mi'raj itu. Karena yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu dimensi waktu yang lampau, yaitu ketika Rasulullah bertemu dengan para nabi, pada bertemu dengan Adam, bertemu dengan Yahya, bertemu dengan Idris, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu adalah dimensi waktu yang lampau. Kemudian juga yang dihadapi, kenyataan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam Sidratul Muntaha itu, Allah memperlihatkan. Jadi 3 dimensi waktu itu kita sinergikan untuk membentuk kita sebagai mukmin yang berkarakter, yang punya karakter, yang betul-betul mukmin dalam menghadapi hidup ini. Karena sejarah itu, masa lampau itu sangat penting. Karena itu dalam Al-Quran untuk masalah sejarah ini banyak disinggung. Bahkan ada ahli tafsir yang mengatakan di Al-Quran ini ada yang mengatakan sepertiganya sejarah, ada juga yang mengatakan separuhnya sejarah, ada yang mengatakan 2/3-nya sejarah. Ahli tafsir itu mengatakan begitu. Itu artinya bahwa sejarah itu penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai ibrah, untuk melangkah sebagai sekaligus untuk pengingat. Kalau kita membaca sejarah yang terkait dengan Allah mengadab orang-orang dulu, ya, kita jadikan sebagai pelajaran. Seperti kaum Lut, ya, karena mereka suka sesama jenis sehingga Allah menurunkan azabnya, ya, itu kita jadikan sebagai pelajaran. Artinya jangan sampai kita berbuat seperti itu, ya. Kalau kita berbuat seperti itu, Allah nanti akan menurunkan azab, baik secara person maupun secara komunitas. Saya pernah baca di Google itu, lupa saya daerahnya itu, yang jelas di Jawa Tengah itu. Di Jawa Tengah pada tahun 1950 berapa gitu ya, itu ada satu desa yang hilang. Menurut saksi hidup waktu itu, pada malam hari itu terjadi hujan yang sangat lebat, yang luar biasa. Guruh itu juga begitu, ya, kilat itu juga, sehingga menjadikan orang yang ada di rumah itu tidak berani keluar. Kemudian di tengah malam terjadi ledakan yang luar biasa, menjadikan orang yang ada dalam rumah itu tidak mau keluar. Begitu pada pagi hari keluar, ternyata sepertiga gunung itu tidak ada, hilang. Setelah diperhatikan ternyata pindah di desa itu. Setelah dilihat ternyata desa itu adalah melakukan berbagai macam kemaksiatan, ya, termasuk diantaranya adalah ya itu, laki suka sama laki, perempuan sama perempuan, dan perzinahan itu dilakukan secara terus terang. Kemusyrikan itu juga begitu, sehingga menjadikan Allah itu mengadab mereka pada malam hari itu. Jadi bukit gunung itu, kata orang Jawa, ditumplek-blekan. Ditumplek-blekan itu apa itu bahasa Indonesianya itu?
ya, sehingga tidak ada daerah itu. Ya, jadi kalau kita lihat pada hadis, kalau sudah kayak gitu itu kita menjauhi daerah-daerah itu. Kalau kita lewat di situ, kita oleh Rasulullah SAW itu disuruh segera, jangan malah dijadikan sebagai wisata itu. Ya, jadi seperti itu. Kurang berapa menit? Kurang 10 menit ya ini ya. Saya lanjutkan yang kelima. Kita harus bersyukur kepada Allah atas diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah itu hendaklah kita jadikan sebagai penguat iman kita. Misalnya Allah menunjukkan kekuasaannya di tetangga kita ada yang meninggal, ya itu harus kita renungkan. Kita harus merenungkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah berupa apapun dan bentuknya bagaimanapun juga. Kalau Rasulullah SAW itu diperlihatkan ya di langit yang ketujuh, ketemu dengan para nabi, ya. Kemudian juga ketika di Suratul Muntaha itu luar biasa. Nah itu menjadi penguat sekaligus pelipur lara di saat kita di medan jihad, di medan dakwah dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Kemudian yang keenam, ini pesan yang terakhir, kita harus menjaga sholat 5 waktu. Nah itu ketika hasil dari Isra Mi'raj, sholat 5 waktu ini harus kita jaga. Jangan sampai justru kita menjadi orang-orang yang wailul lil musallin. Yang dimaksud dengan wailul lil musallin itu orang yang lupa diri, itu adalah dia menunda-nunda waktu sholat sehingga waktunya itu habis. Itu menurut saya lihat ceramahnya itu Syekh Ali Jaber. Jadi beliau mengatakan itu seperti itu. Jadi bukan wailul musallin itu orang yang lalai ketika kita sholat kemudian kita ingat ini, ingat itu, kemudian kita ingat sholat lagi, ingat itu, kemudian kita sholat. Bukan begitu. Kalau seperti itu maka semua kita akan menjadi orang yang celaka. Ya itu menurut saya Ali Jaber itu begitu. Itu saya pernah mendengarkan itu dan kayaknya saya sepakat dengan beliau itu. Ya bukan untuk sebagai pelipur bagi saya karena saya seringkali ketika sholat tidak khusyuk itu bukan begitu. Itu kayaknya seperti itu. Jadi itu kemudian hikmahnya saya bacakan saja karena waktunya sudah habis. Hikmahnya yang pertama, sebaik apapun yang kita sampaikan pasti ada yang tidak suka. Islam itu agama fitrah. Islam itu agama yang paling benar. Ketika kita menyampaikan jangan dipikir kemudian orang setuju. Pasti ada yang tidak setuju. Bisa saja yang tidak setuju itu adalah orang yang mayoritas pimpinannya. Itu yang pertama. Kenapa begitu? Itu bisa dilihat ketika Rasulullah SAW latar belakang beliau diisrokan. Ada tantangan yang luar biasa di Taif, ditolak dan sebagainya. Kemudian kedua, bersihkan hati sebelum beribadah. Jadi ibadah apapun, tidak hanya ibadah sholat, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, ketika kita mau melaksanakan, jangan lupa membersihkan hati. Artinya kita harus mengontrol niat karena Allah. Itu hikmah. Kemudian ketiga, sampaikan kebaikan meskipun ada risikonya. Artinya ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran yang dihadapi tantangan tidak hanya dari keluarganya tetapi juga dari
suku-suku yang lain, orang-orang kafir yang lain, dan juga orang-orang Yahudi yang pada awalnya dia menanti kedatangan Rasul terakhir. Begitu Allah mengangkat Nabi dan Rasul dari orang Arab, ya, bukan dari keturunan mereka orang Yahudi itu, maka mereka menjadi menolak, ya. Jadi tidak hanya sekedar menolak, tetapi juga mereka memprovokasi dan sebagainya. Itu risiko dalam medan dakwah. Kemudian yang keempat, berharaplah hanya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketika Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW, bolehlah istri dan paman yang menyintai itu meninggal, tapi Allah tetap memberikan pertolongan kepada Nabi. Jadi harapan kita dalam hidup ini, dalam berdakwah, dalam berjuang, baik untuk keluarga atau untuk yang lain, jangan lupa hanya berharap kepada Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat saya pribadi dan juga buat alumni tahun 2012. Untuk berdoa silakan dari teman-teman alumni. Bisa Ustadz Muza, bisa Ustadz Fadikul Haq atau Ustadz Amin dan sebagainya. Silakan.